Shalom, salam sukacita bagi kita semua. Senang rasanya bertemu kembali dalam renungan harian ini. Biarlah damai sejahtera yang dari Roh Kudus berdiam dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelumnya, marilah kita berdoa dan menyerahkan seluruh acara renungan harian ini. Kiranya lewat renungan harian ini, kita dapat mengatasi kehilangan berdasarkan kebenaran firman Tuhan seperti yang akan kita pelajari hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu pada saat ini dengan hati yang tunduk dan berserah sepenuhnya kepada-Mu. Kami memohon agar Engkau membuka pikiran dan hati kami untuk menerima firman-Mu yang hidup dan menghidupkan. Biarlah renungan ini menjadi sarana bagi kami untuk bertumbuh dalam iman dan mengatasi kehilangan dengan kekuatan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau hadir di sini bersama kami dan Engkau akan berbicara melalui firman-Mu. Terima kasih atas cinta dan kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian kita hari ini berfokus pada tema mengatasi kehilangan, yang didasarkan pada kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 34 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin. Saudara kekasih, menghadapi kehilangan adalah suatu pengalaman yang tak terhindarkan dalam kehidupan ini. Kehilangan orang yang kita cintai, harapan yang pupus, atau impian yang hancur dapat membuat kita merasa terluka, hancur, dan kesepian. Namun dalam saat-saat tersebut ada pengharapan dan penyembuhan yang dapat kita temukan di dalam Tuhan. Salah satu contoh yang menginspirasi adalah kisah Yakub dan Yusuf dalam Alkitab. Yakub sangat mencintai Yusuf, putra kesayangannya. Namun, kecemburuan dan kebencian saudara-saudaranya menyebabkan Yusuf dijual sebagai budak. Yakub, ayah yang penuh kesedihan, yang percaya bahwa Yusuf telah dimakan oleh binatang buas sesuai dengan pengakuan daripada kakak-kakaknya. Kehilangan ini membuat Yakub tenggelam dalam duka yang sangat mendalam. Dalam kisah ini, kita dapat melihat bahwa Yakub menolak untuk dihibur. Ia berduka dan meratap dengan sangat dalam. Namun, pada saat-saat tergelap dalam hidup Yakub, Allah tetap setia dan menghibur hatinya. Allah tidak meninggalkan Yakub dalam penderitaannya, melainkan memulihkan dan menyembuhkan hatinya. Saudaraku, Mazmur 34 ayat 18 mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan kita adalah Bapa yang penyayang. Dia mengasihi kita dengan cinta yang tak tergantikan. Ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga, hati kita mungkin hancur dan semangat kita patah, jiwa kita mungkin hancur lebur. Tetapi kita tidak pernah sendirian dalam kesedihan kita. Allah dekat kepada kita ketika kita patah hati. Dia mendengarkan seruan hati kita yang terluka dan menawarkan penyembuhan yang hanya dapat ditemukan di hadirat-Nya. Allah tidak hanya memberikan penghiburan yang sekedar menyeka air mata kita, tetapi Dia juga memulihkan semangat kita yang remuk. Dalam mengatasi kehilangan,
kita perlu membuka hati dan menyerahkan duka kita kepada Tuhan. Seperti Yakub, kita mungkin menolak dihibur pada awalnya, tetapi Tuhan tetap sabar dan penuh kasih. Dia mengasihi kita dengan cara yang sempurna dan ingin menyembuhkan luka-luka hati kita. Selama proses kesembuhan, kita juga perlu mencari dukungan dari sesama orang-orang percaya yang lain yang dapat menjadi sumber penghiburan dan doa. Jangan ragu untuk berbagi kebutuhan dan beban kita dengan orang-orang percaya lainnya. Dalam persekutuan dan doa bersama, kita dapat menemukan kekuatan dan penghiburan yang kita butuhkan untuk melangkah maju. Mengatasi kehilangan bukanlah proses yang mudah dan cepat, namun dengan anugerah Tuhan dan dukungan komunitas iman kita dapat menemukan kesembuhan dan harapan baru. Tuhan mengerti kesedihan kita, dan Dia berjanji untuk hadir di dalamnya. Jadi, saat kita menghadapi kehilangan, marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita membangun hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan kita, menyerahkan duka kita kepadanya, dan mencari dukungan dari sesama orang-orang percaya. Di dalamnya kita akan menemukan penghiburan yang sejati dan semangat yang diperbaharui. Marilah kita akhiri renungan harian kita ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang setia, kami datang kepadamu dalam doa ini. Kami sangat bersyukur Tuhan selalu ada bagi kami, baik saat senang maupun dalam keadaan patah hati dan remuk jiwa. Kami mengakui bahwa ketika kami kehilangan, kami tidak dapat mengatasi kehilangan ini sendiri. Maka kami memohon penghiburan dan penyembuhan dari hadirat-Mu untuk setiap kami yang ada dalam kehilangan. Buka hati kami dan sembuhkanlah luka-luka kami. Bantu kami untuk mencari dan mendapatkan dukungan dari orang-orang percaya dan membangun kembali harapan kami di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau dekat kepada kami yang patah hati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dipuji, dihormat, dan dimuliakanlah nama-Mu. Haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam Kristus, demikianlah renungan harian kita. Kiranya menjadi berkat dan penghiburan bagi kita semua. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.